Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di representasi kelompok kami pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Hanifiatur Rahmah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi laporan hasil penelitian pandangan tokoh agama tentang moderasi beragama di tengah keberagaman agama di Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yakni Dila Fadlatul Zahra dan yang kedua yakni Muhammad Muafiq Asin Darmawan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yakni pembukaan. Sebelum itu, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang makalah dari kelompok kami. Yang pertama, yakni metode pemecahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pandangan tokoh-tokoh agama mengenai moderasi beragama dalam masyarakat yang beragam secara agama, khususnya di wilayah Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada beberapa tokoh agama dari latar belakang yang berbeda. Berikut narasumber pada penelitian ini. Yang pertama, yakni Bapak Kiai Ibnu Soleh sebagai Kiai Pondok Pesantren Darul Huda Kebon Suro, Desa Wonorejo, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Yang kedua, yakni Bapak Jero Mangku Mardi Lukito sebagai Juru Sepuh Pura Cengkir Gading, Dusun Sengat, RT 1 RW 5, Kelurahan Sengat, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan yang ketiga, Bapak Alisa Sedokondo sebagai Pendeta Gereja Bethel Tabernacle Shalom, Dusun Ngluweng, Desa Solokajang, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan kepada materi pertama untuk membacakan materi yang pertama dan yang kedua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pertama dan materi kedua. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pemahaman tokoh agama tentang moderasi beragama. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 tokoh agama di Kecamatan Sengat, diperoleh beragam pandangan yang memperkaya pemahaman kita tentang moderasi beragama. Dari Bapak Soleh, beliau menekankan bahwa moderasi beragama tidak boleh dimaknai sebagai kompromi terhadap akidah. Setiap agama memiliki prinsip yang tidak dapat dipaksakan kepada pemeluk agama lain, terutama dalam hal keyakinan. Namun, terdapat nilai-nilai sosial yang bersifat universal seperti kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong, yang dimana hal ini menjadi titik temu untuk kerjasama antar umat beragama. Bagi beliau, sikap moderat berarti berada di tengah-tengah. Artinya apa? Sikap ini tidak ekstrim, tidak fanatik, namun tetap teguh pada prinsip dan terbuka terhadap perbedaan, baik antar agama maupun dalam internal agama itu sendiri. Sementara itu, dari Bapak Lukito, beliau melihat moderasi beragama dari sisi yang lebih filosofis dan humanis. Bagi beliau, moderasi adalah sikap adil dan seimbang yang harus dimiliki setiap manusia untuk menghindari fanatisme. Beliau menyoroti bahwa manusia sejatinya setara di mata Tuhan, dan perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu agama, organisasi, atau identitas sosial, tidak seharusnya menjadi pemicu perpecahan. Ungkapan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah mencerminkan prinsip persaudaraan dan kesetaraan yang menjadi inti dari moderasi. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa Tuhan menilai manusia bukan dari simbol luar, tetapi dari pikiran, ucapan, dan perbuatan yang mencerminkan ketulusan dan moralitas. Adapun Bapak Elisa, beliau memandang moderasi beragama dalam konteks kebangsaan. Beliau menekankan bahwa
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi kuat dalam membangun sikap moderat di tengah masyarakat yang majemuk. Moderasi menurut Bapak Elisa ini tidak hanya tentang memahami, tetapi juga tentang menghargai dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam kehidupan sosial. Beliau secara tegas menolak sikap eksklusif yang membatasi hubungan sosial hanya dalam lingkup sesama agama dan justru mendorong agar semua umat beragama mampu berjalan bersama dalam semangat kebersamaan dan gotong royong. Dari ketiga pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa para tokoh agama di Kecamatan Serengat ini memahami moderasi beragama sebagai sikap terbuka, adil, seimbang, dan toleran yang penting untuk membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman agama. Meskipun mereka datang dari sudut pandang yang berbeda seperti teologis, filosofis, dan kebangsaan, namun esensinya tetap sama, yaitu moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga kerukunan, menghindari konflik, dan menciptakan tatanan sosial yang damai dan inklusif. Langsung saja kita masuk pada materi kedua, yaitu penerapan praktik moderasi beragama. Moderasi beragama tidak hanya berbentuk wacana, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, mulai dari cara berbicara, bersikap terhadap pemeluk agama lain, hingga keterlibatan dalam kegiatan lintas iman. Semua itu merupakan bagian dari praktik moderasi yang mendukung perdamaian dan persatuan. Dari ketiga tokoh agama yang telah kami wawancarai, yaitu Bapak Soleh, Bapak Lukito, dan Bapak Elisa, mereka memiliki pandangan yang cukup berbeda. Bapak Soleh sendiri menekankan bahwa moderasi beragama tidak cukup hanya dipahami secara teoritis, tetapi harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Beliau menyarankan agar moderasi didukung oleh regulasi hukum yang tegas dan pendidikan lintas agama. Agar apa? Agar masyarakat bisa saling memahami tanpa mencampur adukan keyakinan. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa moderasi tidak boleh kebablasan, karena hal itu bisa melanggar batas ajaran agama. Sementara itu, di sisi lain Bapak Lukito lebih menekankan pentingnya pendekatan budaya sebagai sarana membangun kerukunan lintas agama. Beliau melihat bahwa budaya lokal seperti budaya Jawa dapat menjadi jembatan netral untuk menyatukan berbagai golongan tanpa mempersoalkan mayoritas dan minoritas. Melalui kegiatan budaya bersama yang inklusif seperti Baritan Budaya dan Merti Lepen Brantas yang kemarin baru saja dilaksanakan oleh beliau, yaitu Bapak Lukito, nilai-nilai moderasi dapat dijalankan secara konkret. Bagi Bapak Lukito, beragama adalah tanggung jawab pribadi yang tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, dan ekstremisme atas nama agama harus ditolak. Berbeda dengan keduanya, yaitu Bapak Elisa. Bapak Elisa ini berbicara dari pengalaman pribadinya sebagai umat Kristen yang hidup sebagai minoritas di tengah masyarakat mayoritas, yakni Islam dan Kristen Kejawen. Beliau menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat terwujud secara alami melalui sikap saling menghargai di tingkat lokal. Dalam pengalamannya, masyarakat sekitar tidak hanya menghormati, tetapi juga melibatkan keluarganya dalam kegiatan sosial dan budaya, termasuk memberi ruang untuk mengekspresikan ajaran agamanya sendiri. Hal ini menunjukkan bentuk toleransi aktif yang mencerminkan moderasi sebagai budaya hidup bersama. Nah, secara keseluruhan, ketiga tokoh agama tersebut sama-sama menegaskan pentingnya moderasi beragama demi menjaga harmoni di tengah keberagaman. Bapak Soleh sendiri menekankan aspek hukum dan batas keyakinan, sementara Bapak Lukito menyoroti tentang kekuatan budaya dan kesetaraan. Lantas Bapak Elisa menampilkan bukti nyata dari praktik moderasi di masyarakat. Ketiganya memberikan perspektif yang saling melengkapi untuk membangun kehidupan beragama yang damai, adil, dan saling menghormati di Indonesia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang pertama. Kami sangat mengapresiasi atas penjelasan yang sangat detail tersebut. Yang kedua, yakni
Penyampaian materi yang akan dilakukan oleh pemateri kedua, membacakan materi yang ketiga dan yang keempat. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu tantangan dalam mewujudkan moderasi beragama. Ketika tokoh agama kembali menyoroti pentingnya moderasi beragama, namun dengan penekanan yang berbeda sesuai dengan pengalaman dan sudut pandang masing-masing. Bapak Soleh menilai bahwa tantangan utama dalam menerapkan moderasi adalah fanatisme yang tidak diberi pemahaman agama yang mendalam, serta penyebaran provokasi di media sosial yang memicu konflik baik antar agama maupun sesama umat manusia. Beliau menekankan pentingnya edukasi lintas agama dan forum-forum pemahaman untuk menghindari kesalahpahaman, serta perlunya penegakan hukum terhadap ujaran kebencian. Sementara itu, Bapak Lukito juga menyoroti fanatisme sebagai penghambat utama moderasi, ditambah dengan fenomena pengkotak-kotakan sosial yang membuat masyarakat terpecah dan enggan berinteraksi. Beliau menekankan bahwa moderasi tidak cukup dibahas secara teori, melainkan harus diwujudkan melalui aksi nyata di tengah masyarakat agar nilai persaudaraan bisa tumbuh kembali. Eee, Berbeda dari keduanya, Bapak Elisa menyoroti bahwa moderasi beragama di lingkungan lokalnya telah berjalan baik tanpa hambatan berarti. Beliau justru melihat bahwa ancaman terhadap moderasi banyak datang dari luar komunitas, terutama melalui media dan kelompok intoleran yang mengganggu semangat kebangsaan. Bagi Bapak Elisa, keterlibatan kelompok minoritas dalam kegiatan sosial masyarakat menjadi bukti bahwa moderasi bisa berjalan apabila ada penerimaan dan keterbukaan. Kesimpulannya, ketiga tokoh sepakat bahwa fanatisme dan intoleransi merupakan ancaman nyata. Namun mereka menempuh pendekatan yang beda, seperti halnya Bapak Soleh dengan edukasi dan hukum, Bapak Lukito dengan aksi sosial yang nyata, dan Bapak Elisa dengan penguatan harmoni lokal yang sudah terbina. Untuk materi yang keempat, yaitu cara membangun dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Ketika tokoh agama menyoroti pentingnya membangun kerukunan antar umat beragama, namun masing-masing menekankan pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks dan keyakinannya. Seperti halnya Bapak Soleh menekankan bahwa pendidikan lintas agama sangat penting dan harus dimulai sejak tingkat sekolah menengah, bukan hanya di perguruan tinggi. Menurutnya, pendidikan ini harus memuat materi sosiologi agama yang mengajarkan generasi muda untuk memahami perbedaan ajaran antar agama, sehingga mereka tahu batas-batas yang boleh dilakukan dalam kerjasama sesuai dan mana yang tidak boleh karena menyangkut akidah. Dengan pemahaman yang benar, umat beragama tidak akan mudah terjebak dalam kesalahpahaman atau konflik yang dipicu oleh ketidaktahuan. Beliau juga memberikan contoh nyata seperti perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkait ucapan Selamat Natal. Hal ini menunjukkan bahwa agama adalah ranah yang sensitif dan membutuhkan kehati-hatian dalam menyikapinya. Oleh karena itu, beliau menegaskan pentingnya sikap saling menghargai dan menjaga batas, yaitu tidak memaksakan ajaran agama sendiri kepada orang lain dan tidak menyerang keyakinan orang lain di ruang publik. Dengan saling memahami batas-batas ini, menurutnya, kerukunan akan terbangun tanpa harus mengorbankan prinsip keimanan masing-masing pihak. Sementara itu, Bapak Lukito menyoroti pentingnya etika dalam beragama, terutama dalam konteks hubungan antar umat beragama. Beliau menyampaikan bahwa kerukunan itu hanya bisa diwujudkan apabila seseorang tidak menyinggung atau menista ajaran agama lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Baginya, setiap agama mempunyai kebenaran versi masing-masing, dan itu adalah bagian dari skenario Tuhan yang tidak perlu diperdebatkan secara memaksa. Beliau sangat menentang sikap fanatis dan pemikiran sempit yang hanya melihat kebenaran dari satu sisi, karena hal itu dapat melukai perasaan umat lain dan berpotensi memecah belah masyarakat. Lebih lanjut, beliau memberikan analogi bahwa memaksakan keyakinan atau menyakiti umat lain sama seperti melempar bola yang suatu saat akan kembali dengan dampak yang lebih besar. Ini menekankan bahwa tindakan intoleran hanya akan menciptakan konflik dan kerugian sosial. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa spiritualitas sejati tidak bisa hanya dilihat dari tampilan luar seperti simbol-simbol keagamaan, melainkan dari kejujuran hati dan ketulusan dalam beragama. Dengan demikian, menjaga sikap pribadi, menghindari fanatis, dan bersikap terbuka,
ialah kunci utama dalam menciptakan kehidupan beragama yang rukun. Di sisi lain, Bapak Elisa kembali menekankan pentingnya kerukunan di tingkat lokal dan bagaimana masyarakat di lingkungannya telah berhasil menjalankan prinsip moderasi beragama dengan baik. Beliau menyatakan bahwa umat beragama di daerahnya itu berdampingan secara harmonis, saling menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sosial sehari-hari tanpa ada gesekan yang berarti. Namun, beliau juga menambahkan bahwa dalam konteks nasional, peran pemerintah menjadi sangat amat penting dalam menjaga kerukunan. Beliau percaya bahwa ketaatan kepada pemerintah adalah bagian dari ajaran agamanya, karena pemerintah berperan sebagai pihak yang mengatur dan menjaga kestabilan sosial. Pemerintah menurutnya telah merancang kebijakan-kebijakan yang mendukung prinsip moderasi beragama, seperti toleransi, kerjasama antar umat, dan penghormatan terhadap perbedaan. Oleh karenanya, tugas masyarakat adalah mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut demi menciptakan kehidupan bangsa yang damai dan harmonis. Dalam pandangannya, moderasi tidak hanya harus dijalankan oleh individu, tapi juga menjadi bagian dari sistem kenegaraan yang didukung oleh seluruh warga. Ketika tokoh agama menyoroti pentingnya membangun kerukunan antar umat beragama, namun masing-masing menekankan pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks dan keyakinannya. Seperti halnya Bapak Soleh, menekankan bahwa pendidikan lintas agama sangat penting dan harus dimulai sejak tingkat sekolah menengah, bukan hanya di perguruan tinggi. Menurutnya, pendidikan ini harus memuat materi sosiologi agama yang mengajarkan generasi muda untuk memahami perbedaan ajaran antar agama, sehingga mereka tahu batas-batas yang boleh dilakukan dalam kerjasama sesuai dan mana yang tidak boleh karena menyangkut akidah. Dengan pemahaman yang benar, umat beragama tidak akan mudah terjebak dalam kesalahpahaman atau konflik yang dipicu oleh ketidaktahuan. Beliau juga memberikan contoh nyata seperti perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkait ucapan Selamat Natal. Hal ini menunjukkan bahwa agama adalah ranah yang sensitif dan membutuhkan kehati-hatian dalam menyikapinya. Oleh karena itu, beliau menegaskan pentingnya sikap saling menghargai dan menjaga batas, yaitu tidak memaksakan ajaran agama sendiri kepada orang lain dan tidak menyerang keyakinan orang lain di ruang publik. Dengan saling memahami batas-batas ini, menurutnya, kerukunan akan terbangun tanpa harus mengorbankan prinsip keimanan masing-masing pihak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang kedua atas presentasi yang sangat informatif dan menarik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman kelompok kami. Kami membuka 2 kota penanya. Bagi para penanya dipersilahkan. Baik, karena semuanya sudah bertanya dan semua jawaban sudah diberikan, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat kita ambil pada presentasi saat ini. Kesimpulannya, moderasi beragama di Kecamatan Serengat telah dipahami dan diterapkan secara positif oleh tokoh-tokoh agama Islam, Kristen, dan Hindu. Mereka sepakat bahwa moderasi adalah kunci kerukunan dalam masyarakat majemuk. Pemahaman mereka mencakup nilai akidah, kemanusiaan, dan kebangsaan. Praktiknya terlihat dalam kegiatan lintas iman, pendekatan budaya lokal, dan sikap terbuka terhadap perbedaan. Tantangan seperti fanatisme dan intoleransi dihadapi melalui edukasi, penguatan budaya, dan ketahanan sosial. Peran pendidikan, etika, dan kebijakan pemerintah turut mendukung terciptanya kehidupan yang damai dan toleran. Moderasi disengat bukan hanya teori, tapi telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas segala kekurangan yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.